Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkunjung ke channel YouTube Forwas Desa dalam program Ngaji Desa di Kampus Desa yang dipelopori oleh Dr. Haji Rusito SSMSI. Pada kesempatan yang baik ini, beliau akan mengupas tuntas tentang Gladi Manajemen Pengawasan Pemerintahan Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan materi Gladi Manajemen Pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Gladi Manajemen Pengawasan Desa merupakan metode pembelajaran semacam bermain peran, tetapi agak berbeda dengan pembelajaran bermain peran, karena gladi manajemen ini harus diperankan langsung oleh pejabat sesuai dengan aslinya. Jadi agak berbeda dengan bermain peran. Nah, untuk mengawali gladi manajemen pengawasan desa, perlu penentuan pemeran gladi, yaitu pertama adalah kepala desa, kemudian ketua BPD, wakil ketua BPD, kemudian sekretaris BPD, kemudian anggota BPD 6 orang dengan simulasi untuk desa yang BPD-nya berjumlah 9 orang, di mana 3 unsur pimpinan dan 6 anggota. Nah, kemudian staf sekretariat BPD 2 orang, kemudian undangan lainnya, yaitu undangan lainnya ini adalah para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa. Kemudian tahapan pengawasan atas kinerja kepala desa dalam pengelolaan uang desa oleh BPD. Yang pertama adalah diawali dengan rapat persiapan, kemudian rapat paripurna 1. Maknanya rapat paripurna 1 yaitu karena BPD bersifat kolektif kolegial, sehingga untuk menuju tahap ketiga, yaitu pelaksanaan pengawasan dan penyusunan laporan yang dilakukan oleh tim pengawas, maka harus disepakati dulu oleh lembaga BPD melalui rapat paripurna 1. Nah, kemudian yang keempat adalah paripurna 2. Paripurna 2 ini adalah untuk menyampaikan rapat penyampaian laporan dari tim pengawas kepada BPD. Nah, selanjutnya tahapan pengawasan kinerja kepala desa dalam pengelolaan desa oleh BPD. Di tahap perencanaan pengawasan, yaitu dilakukan rapat persiapan dan rapat paripurna 1. Kemudian tahap pelaksanaan pengawasan dilaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat dan kunjungan lapangan. Kemudian di tahap penyampaian laporan hasil pengawasan dilakukan kegiatan rapat paripurna 2. Jadi kegiatan pengawasan dibagi 3 tahap. Tahap perencanaan pengawasan, tahap pelaksanaan pengawasan, dan tahap penyampaian laporan hasil pengawasan. Nah, maknanya adalah BPD menugaskan tim pengawas, kemudian tim pengawas melaporkan kepada BPD. Hasil pengawasan BPD disampaikan kepada kepala desa. Nah, kita mulai dari tahap perencanaan pengawasan,
Yang pertama adalah rapat persiapan, beberapa administrasi yang perlu dipersiapkan, yaitu surat undangan rapat persiapan kepada Kepala Desa dan Wakil Ketua BPD, kemudian rancangan jadwal dan draft SK tim pengawas, kemudian naskah memimpin rapat, daftar hari, dan notulen rapat. Nah, inti dari naskah memimpin rapat persiapan itu terdiri dari 3 poin. Pertama, pembukaan oleh ketua atau pimpinan BPD, kemudian yang kedua pembahasan draft jadwal kegiatan pengawasan dan anggaran, kemudian yang ketiga adalah penutup. Nah, kemudian di tahap perencanaan, kegiatan yang kedua adalah rapat paripurna 1. Nah, rapat paripurna 1 yang perlu dipersiapkan administrasinya adalah yang pertama surat undangan rapat paripurna 1 dengan agenda utama adalah pengesahan rencana pengawasan. Kemudian yang kedua, naskah memimpin rapat paripurna 1. Yang ketiga, daftar hadir rapat paripurna 1. Yang keempat, notulen rapat. Yang kelima, jadwal tahapan pengawasan. Dan yang keenam, surat keputusan BPD tentang pembentukan tim pengawas atas kinerja kepala desa. Nah, isi naskah memimpin rapat paripurna 1 yang terdiri dari pembukaan, yang kedua penjelasan teknis pengawasan atas kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa, yang ketiga pengesahan jadwal pengawasan, yang keempat pembacaan susunan tim pengawas, yang kelima penandatanganan SK tim pengawas, sambutan kepala desa, dan penutup. Nah, kemudian memasuki rapat paripurna 1 dengan desain ruangannya seperti ini. Yang barisan depan adalah kepala desa, ketua BPD, yang C wakil ketua BPD, D sekretaris BPD, kemudian anggota BPD, yang E anggota BPD, kemudian undangan ada di pinggir. Undangan ini adalah bisa mengundang camat, unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, maupun undangan lainnya. Kemudian staf sekretariat BPD ada di belakang, dan sarana yang lain seperti bendera merah putih, sebelah kanan bendera BPD, sebelah kiri, dan podium. Jadi ruang sidang didesain sedemikian rupa seperti di gedung legislatif ya, baik DPR maupun DPRD. Nah, kemudian tahap kedua adalah tahap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas. Jadi setelah susunan tim pengawas disetujui oleh BPD, maka tibalah saatnya tim pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan. Yang dilakukan pertama kali oleh tim pengawas yaitu melakukan rapat dengar pendapat. Di sini tim pengawas sudah mulai bekerja dengan mengundang semua unsur atau pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, baik kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya, kemudian lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan dengan sumber anggaran pendapatan belanja desa. Kemudian setelah dilakukan rapat dengar pendapat, dimintai keterangan oleh tim pengawas, maka perlu dilakukan kunjungan lapangan, terutama untuk kegiatan fisik, ya, seperti jalan, jembatan, bangunan, gedung, dan sebagainya. Untuk memastikan apa yang disampaikan di dalam rapat dengar pendapat dengan kondisi real di lapangan. Nah, rapat dengar pendapat agendanya adalah pembukaan yang dilakukan oleh ketua tim pengawas,
Ya, ketua tim pengawas sebaiknya ganjil ya, 3 orang atau 5 orang yang terdiri dari unsur BPD, kemudian dapat juga dari unsur akademisi, kemudian dari unsur lainnya. Nah, diharapkan tim pengawas ini adalah ditunjuk dari orang-orang yang secara kompetensi mampu melaksanakan pengawasan keuangan desa. Nah, oleh karena itu tim pengawas seharusnya dilakukan pelatihan terlebih dahulu. Nah, agenda rapat dengar pendapat diawali dengan pembukaan, kemudian ekspos kegiatan oleh kepala desa, kemudian ekspos kegiatan oleh para pengolah kegiatan. Para pengolah kegiatan ini terdiri dari kegiatan belanja pegawai dan operasional pemerintahan desa. Ini oleh para perangkat desa, terutama oleh Kasubag Umum ya, yang melaksanakan kegiatan belanja pegawai dan belanja-belanja operasional desa. Kemudian juga oleh Sekretariat BPD ya, yang melaksanakan kegiatan operasional penunjang kegiatan BPD. Kemudian juga oleh tim pelaksana kegiatan fisik ya. Kemudian oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan desa seperti tim penggerak PKK, kemudian Karang Taruna, badan usaha milik desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, dan sebagainya, yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan bersumber dari anggaran pendapatan belanja desa. Nah, kemudian untuk mendalami apa yang disampaikan oleh para pengelola kegiatan, maka dilakukan tanya jawab oleh tim pengawas. Nah, kemudian setelah itu acara dengar pendapat ditutup. Selanjutnya dilanjutkan dengan kunjungan lapangan. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah tahapan penyampaian laporan hasil pengawasan yang dilakukan dalam rapat paripurna 2 yang intinya adalah penyampaian laporan hasil pengawasan. Jadi setelah tim pengawas ditugaskan oleh BPD secara kolektif kolegial, kemudian tim pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan, maka tibalah saatnya tim pengawas setelah melaksanakan kegiatan pengawasan melaporkan kembali kepada BPD dalam acara rapat paripurna 2. Administrasi yang perlu dipersiapkan dalam rapat paripurna 2, 1, surat undangan rapat paripurna 2. Kemudian yang kedua, naskah memimpin rapat paripurna 2. Yang ketiga, daftar hadir rapat paripurna 2. Yang keempat, notulen rapat. Yang kelima, laporan hasil pengawasan kinerja kepala desa yang akan disampaikan kepada kepala desa, kemudian kepada camat, dan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 dan Surat Edaran Bupati yang mengatakan bahwa di dalam Surat Edaran Bupati pengawasan dilakukan setiap semester. Nah, naskah memimpin rapat paripurna 2 yang dilakukan oleh pimpinan BPD, baik ketua maupun wakil ketua. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua, penyampaian laporan hasil pengawasan oleh ketua tim pengawas. Kemudian tanggapan kepala desa secara umum. Kepala desa menyampaikan tanggapannya. Kemudian yang keempat, penutup. Nah, itu beberapa poin di dalam Gladi Manajemen Pengawasan Desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.